Bu, saya baru minggu kemarin datang umroh. Oh, alhamdulillah atunya Pak. Ini saya juga punya rencana umroh Pak tahun ini. Tapi saya bingung Pak, mau daftarnya di mana gitu. Oh Bu, kalau urusan umroh sama haji mah di Darul Mutakin aja. Yang pembimbingnya Dr. Andes Haji Asep Rohidin. Saya juga kan berangkat bersama beliau. Sahabat DM ingin berangkat umroh? Darul Mutakin akan membimbing sahabat DM dalam melaksanakan ibadah umroh. Umroh reguler selama 9 hari, full ibadah dan tausiah sesuai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Darul Mutakin dengan pembimbing Dr. Andes Haji Asep Rohidin MAG dan kawan-kawan. Fasilitas hotel setaraf bintang 4, makan 3 kali sehari menu Indonesia, dan bis AC. Persyaratan dan informasi lebih lanjut hubungi kantor pusat Darul Mutakin di Jalan Kebun Kopi Family nomor 198 Ciberem, Cimahi. Telepon 022 602 6559, hotline 0815 609 6268. Informasi lebih lengkap dengarkan Radio DM Streaming. لا شريك له لبيك الله. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat TV dan Radio DM rahimakumullah, para jemaah yang sangat kami cintai, ahlan wa sahlan di gedung dakwah Darul Mutakin, kebanggaan kita semuanya. 5 tahun yang lalu alhamdulillah kita telah membangun gedung dakwah berlantai 4 dan pontren berlantai 5. Faida Farukta Pangsob, kita tidak boleh berhenti berjuang, terus lanjutkan perjuangan. Bulan Juli dan Agustus 2021 ini insya Allah kita akan meneruskan pembangunan toilet dan tempat wudu di lantai 4 pontren Darul Mutakin. Sisihkanlah sebagian rezeki Anda, infak sodako zakat Anda untuk menyelesaikan toilet lantai 4 pontren Darul Mutakin. Sekecil apapun rezeki Anda, insya Allah akan bermanfaat. Salurkan melalui nomor rekening BNI Syariah 21210200301 atas nama Yayasan Darul Mutakin. Jazakumullah khairan katsiran. Datang ke sini. Ada di mana alamatnya, Bu? Jalan Gudang Utara, Rindang, Kantor Rindang, Jalan Gudang Utara, ya, dekat Stadion Siliwangi. Alhamdulillah telah terbit cetakan buku kumpulan materi dakwah Islamiyah yang disebut dengan KMDI, Kumpulan Materi Dakwah Islamiyah. Semua dari infak yang terkumpul dari buku KMDI ini seluruhnya akan kita gunakan untuk melanjutkan pembangunan pondok pesantren dan gedung dakwah Darul Mutakin. Jazakumullahu khairan katsiran. Allahumma sholli alaihim.
Bismillahirrahmanirrahim. Kami pengurus Yayasan Darul Mutakin dan Panitia Kurban 1442 Hijriah 2021 menyampaikan banyak terima kasih kepada para mudhohi, para panitia dan semua jemaah sekalian. Kurban alhamdulillah tahun ini terkumpul 17 ekor sapi, 2 ekor kambing. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima semua ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatul iman rahimakumullah, sahabat TPDM dan Radio DM rahimakumullah. Saya Asep Rohidin atas nama Panitia Pembangunan Rehabilitasi Tempat Wudu dan Toilet Akhwat Masjid Jami PP At-Taqwa Ciberem Kota Cimahi menghaturkan banyak beribu-ribu terima kasih. Alhamdulillah telah selesai kita kerjakan. Ini dia toilet dan tempat wudu akhwat di Masjid PPI At-Taqwa. Masya Allah, presentatif, indah sekali. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla melimpahkan pahala yang berlipat-lipat ganda, rizkinya, kasabnya dimudahkan, berlimpah dan barokah. Kami haturkan terima kasih, jazakumullahu khairan katsira. Allahumma sholli alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV DM Streaming Televisi Pendidikan dan Dakwah, Radio DM Streaming Radio Pendidikan dan Dakwah. Alhamdulillah sahabat DM dimanapun Anda berada, kita jumpa kembali di program Dialis DM Pagi. Untuk di kesempatan pagi hari ini, tepatnya hari Sabtu, ya, hari yang ke-21 di bulan Zulhijjah 1442 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 31 Juli. Nah, di penghujung nih, di akhir bulan Juli 2021 Masehi. Saya yang Mutakin kembali hadir dapat menyapa Anda semuanya di layar kaca ataupun juga di ruang dengar sahabat DM yang menyimak melalui aplikasi Radio DM Streaming. Kabar baik untuk Anda semuanya, mudah-mudahan di pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa sahabat DM, untuk mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini, kita tentunya akan mengawali dengan doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh narasumber kita, yaitu Bapak Ustadz Asep Rohidin. Dan di kesempatan pagi ini pun beliau akan membawakan tema tausiah singkat yang cukup menarik, yaitu kiat menghadapi kesulitan dalam kehidupan bagian yang kedua. Bagian yang pertamanya, bagi Anda yang belum menyimak, silakan bisa di scroll lagi ya beranda Facebooknya ataupun bisa search di YouTube DM Streaming, kata kuncinya cari saja kiat menghadapi kesulitan dalam kehidupan bagian yang pertama. Itu ada waktu dialis pagi hari Rabu ya. Baik sahabat DM, alhamdulillah narasumber kita sudah berada di studio kita. Sapa, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini Pak Ustaz? Hari Sabtu ya nih? Betul. Alhamdulillah. Kayaknya gimana, sehat juga ya? Alhamdulillah sehat Pak Ustaz. Alhamdulillah. Baik sahabat DM dimanapun Anda berada, kita persilakan kepada narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin untuk mengawali dengan doa di pagi hari ini. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah sahabat DM rahimakumullah, para jemaah yang kami cintai, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur pada Allah Azza wa Jalla fi kulli hal, dalam segala situasi dan kondisi senantiasa kita ucapkan alhamdulillah. Allah akan senang pada kita, nikmat-nikmatnya akan ditambah lebih banyak dan barokah lagi. Dengan izin Allah Rabbul Alamin, di pagi hari ini, tepatnya hari Sabtu, hari yang ke-21 di bulan Juli jam 1442 Hijriah, Sabtu 31 Juli 2021. Alhamdulillah saya Asep Rohidin bersama Kang Yana Mutakin bisa kembali menjumpai Anda di acara setiap pagi dan sore, Dialis DM pagi dan Dialis DM sore. Pagi ini bisa kembali menjumpai Anda, mudah-mudahan semuanya pada sehat ya, tidak kurang suatu apapun. Mungkin ada yang libur Sabtu itu, mungkin juga ada yang siap-siap untuk beraktivitas sambil menyiapkan sarapan ya ibu-ibu banyak.
Ya, bapak-bapak sambil menyiapkan alat kerja dan sebagainya. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat sambil menunggu keberangkatan kerja Anda atau istirahat Anda. Kita sama-sama ngaji selama 60 menit ke depan. Kalaupun masih banyak saudara-saudara kita yang sedang sakit, mungkin termasuk Anda hari ini, Anda kegiliran untuk sakit, terima dan penuh ketabahan, kesabaran, kelapangan hati. Allah sedang mencuci bersih dosa dan kesalahan Anda. Allah sedang menyayangi Anda. Kita doakan mudah-mudahan tidak lama ya, Allah Azza wa Jalla segera mengangkat semua penyakit yang Anda derita di kaki lah, penyakit di kepala, pusing, wae dan sebagainya, baik penyakit lahirnya, penyakit batinnya, semoga diangkat semua oleh Allah. Fisik Anda semua sehat walafiat kembali. Putra putri kita semua pun senantiasa, cucu dan turunan kita doakan terus semoga mereka menjadi anak-anak yang kuat, yang sehat, yang cerdas, yang solih dan solihah. Kedua orang tua kita, guru-guru kita, mudah-mudahan senantiasa ada dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Yang telah wafat, mudah-mudahan mereka senantiasa mendapatkan maghfirah Allah Azza wa Jalla. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta ya hannan ya mannan ya badi'as samawati wal ard ya zal jalal wal ikram. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yaghadu saqama. As'allahal azim rabbal arsyil azim ayyusyahum. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat DM dimanapun Anda berada, langsung saja kita persiapkan akan menyimak tausiah singkat yang akan disampaikan oleh narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin dengan tema kiat menghadapi kesulitan dalam kehidupan bagian yang kedua. Silahkan Pak Ustadz. Baik, kiat menghadapi kesulitan dalam kehidupan bagian kedua. Anda yang nonton di TV ya, Anda bisa melihat langsung materinya oleh yang ditampilkan di layar ya, bagian yang kedua. Saya ulang, tema ini merujuk pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaihi Bukhari Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halaman berikutnya kayaknya. Ta'aruf ila Allah fi al-kha'i wa ya'rika fi syiddati. Wa'lam anna ma akhtaka lam yakun yushibak wa ma asyabaka lam yakun liyukhtiaka wa anna nasra ma'asy-syabri wa anna farja mal karbi wa anna mal usyi yusra. Itu lengkap hadisnya ya, bisa Anda dapatkan kan. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan-kesimpulan yang utama. Ada 6 poin dalam catatan saya kalau kita bikin pointer. Yang pertama adalah ta'aruf ilallahi firrakhai ya'rifka fisyiddati. Kalau kita ingin terbebas di segala macam kesulitan, himpitan, permasalahan dan sebagainya ya, maka kenalilah Allah di waktu lapang, yaitu dengan cara banyak bersyukur pada Allah. Nanti Rasul menjanjikan ya'rifka fisyiddati, niscaya Allah akan mengenalmu, akan menolongmu di waktu kau sedang mendapatkan kesempitan. Ini sudah kita bahas ya. Nah, kan kita masuki bagian yang kedua. Apa bagian yang kedua? Ini dia. Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyushibaka. Ketahuilah, wa'lam, bimana yakinilah dengan seyakin-yakinnya, semantap-mantap dalam hati bahwa anna ma akhta'aka, sesungguhnya apa yang tidak ditetapkan oleh Allah mengenai dirimu. Misalnya Anda sedang berkendaraan, yang lain banyak yang kecelakaan di lalu lintas ya kan, itu, atau Anda sedang naik gunung, yang lain malah banyak yang terjerembab di lembah misalnya, atau naik pesawat tiba-tiba pesawatnya oleng, jatuh malah, atau musim pandemi seperti ini, Anda hidup di tengah-tengah pandemi, kiri kanan depan belakang tengah pada meninggal. Waduh, gimana dengan saya? Yakinilah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna ma akhta'aka, ya, sesungguhnya apa yang tidak ditetapkan mengenai pada dirimu lam yakun liyushibaka, yakin ya, maka pasti tidak akan menimpamu. Jelas? Nah, keyakinan ini akan menimbulkan sifat optimis dalam hidup. Kita ambil contoh dalam sejarah, misalnya baginda Nabi SAW ketika hijrah meninggalkan Makkah menuju Madinah ya, sekira 622 Masehi waktu itu.
dampingi oleh sahabat setianya sekaligus mertua beliau Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Beliau sembunyi di gua Sur, ya, di gua Sur. Nah, apa yang terjadi itu di Mekah? Sekira ke gua Sur itu 6-7 kiloan lah, ya. Nah, musuh melihat wah beliau bersama Abu Bakar Siddiq masuk bersembunyi di gua itu, maka musuh mendatanginya. Tapi apa yang terjadi? Allah Azza wa Jalla memberikan mukjizat pada beliau. Gua itu tertutup dengan sarang laba-laba, bahkan ada merpati burung yang bertelur di situ. Ini orang beranggapan nggak mungkin orang masuk. Tapi Abu Jahal CS mengatakan, aku lihat Muhammad masuk sini. Saat itu Abu Bakar Siddiq yang melihat kaki mereka. Kalaulah mereka melihat kakinya, kata beliau, pasti mereka akan melihat aku bersama Nabi SAW mulia. Kenapa? Karena guanya itu pendek. Nah, apa sabda Nabi? Ya Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, jangan takut kau. Jangan sedih engkau, sesungguhnya Allah bersama kita. Ini keyakinan seperti ini dalam kehidupan keseharian, terutama kita sedang terpuruk, sedang menghadapi berbagai macam masalah, menghadapi berbagai macam persoalan, kendala, rugi dagang, sakit-sakit dan sebagainya. Nih, yakini sabda Nabi yang poin yang kedua ini. Wa'lam anna ma akhtaka lam yakun syibak. Yakinilah sesungguhnya apa yang tidak ditetapkan oleh Allah mengenai dirimu, maka yakin tidak akan menimpa pada dirimu. Jelas, ya kita optimisme kalaupun tengah-tengah orang kena musibah. Kalau Allah belum menakdirkan kita harus mati dengan pandemi ini, Allah pasti akan menyelamatkan kita. Ya, bagaimana Allah menyelamatkan kita? Itu adalah urusan Allah Zat yang Maha Kuasa. Dua. Yang ketiga, nah ini sebaliknya. Wa ma asyobaka lam yakun yakhtiaka. Wa ma asyobaka, ketahuilah, bimana yakinilah apa yang telah ditetapkan oleh Allah menimpa dirimu. Kau harus sakit, kau harus wafat, kau harus meninggal, kau harus bercerai, kau harus apapun, maka lam yakun yakhtiaka, maka kamu tidak akan dapat menghindarinya apa yang akan menimpa kepadamu tersebut. Jelas. Ketika katakanlah kita Allah menakdirkan harus meninggal, saudara kita, anak putri kita yang kita cintai, orang tua kita, dagang harus rugi amruk misalnya, harus ada yang menipu dan sebagainya. Ketahuilah itu bagian dari takdir Allah Azza wa Jalla yang Allah timpakan kepada kita. Jangan aral. Nah, jangan pesimis, jangan luhlah, apalagi merasa putus asa dan rahmat Allah. Kenapa? Allah sudah menakdirkan kita harus mengalami hal seperti ini. Anda tahu dalam hadis surah Muslim yang sering saya sampaikan, ya, seseorang yang tatkala mereka hidup di sebuah negara misalnya, yang musim di situ musim pandemi, musim penyakit, musim paceklik, nyawa manusia siga hayam kucekak, ya, beberapa pekan yang lalu kan begitu, golepak, banyak yang meninggal. Apa sabda Nabi SAW? Beliau mengatakan pada surah Muslim tersebut, faja'allahu rahmatan lil mu'minin. Allah akan menjadikan rahmat, tuh, pandemi, penyakit, ta'un, apapun itu, lil mu'minin, bagi mereka orang-orang yang beriman. Yakni mereka yang falaisa min abdin yaqa'u ta'un fayamkusu fi baladi syabiran. Ya, tiada seorang hamba, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang terkena ta'un, wabah Covid sekarang, ya, lalu ia tetap tinggal di negerinya sambil bersobar. Isoman sekarang, ya, isolasi mandiri sambil sobar. Ya, kemudian dia punya keyakinan yang kuat, ya'lamu annahu la yushibahu illa ma qadallahu lahu. Hatinya pun yakin selain sobar bahwa tidak akan menimpa kepada dirinya kecuali apa yang telah Allah tuliskan baginya. Illa kana lahu mislu ajri syahid. Rasul menjamin maka ia akan mendapatkan ganjaran mati syahid. Hadis Al-Bukhari 5293, akan mendapatkan pahala syahid. Dengan 3 poin ini, maka insya Allah rasanya mudah-mudahan cukup kiranya untuk membesarkan hati kita, membesarkan jiwa kita,
penderitaan, kesulitan apapun yang menimpa kita, kalau kita sudah tahu ilmunya, hadapi dengan kesabaran, yakin Allah tidak akan menimpakan suatu kalau Allah belum menakdirkannya. Sebaliknya, jika Allah menakdirkan kita harus mengalami sesuatu, yakin di balik itu Allah akan datang hikmah, akan mendatangkan pahala, akan menyergi terhadap dosa. Maka insya Allah hati ini akan memiliki hati yang lapang, jiwa yang besar. Nah, dengan hati yang lapang, jiwa yang besar, kita akan tetap merasakan kebahagiaan hidup di alam fana ini, kalaupun di tengah-tengah beragam macam kesulitan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat DM dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita telah sama-sama menyimak tausiah singkat yang disampaikan oleh narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Berikutnya untuk sahabat DM yang mempunyai pertanyaan, baik itu pertanyaannya di seputar tema ataupun juga pertanyaan di luar tema, dapat langsung Anda pergunakan melalui telepon WhatsApp ataupun video call di 0821 20204245. Sekali lagi 0821 20204245. Ya, ucapan terima kasih juga untuk Anda yang bergabung ya di pagi hari ini, ya, cukup banyak sekali ini. Dulu sekilas ya. Ada Umi Fazri dari kawasan Subang, terima kasih ya. Juga melalui Radio DM ada Umi Az-Zahra, terima kasih juga menyimak ya. Kemudian ada Ibu Eli Erlina, terima kasih ya Ibu Eli dari kawasan Citerep, Cimahi. Ibu Nunung, terima kasih juga yang hadir di pagi hari ini. Ibu Putri Imas dari Kiara Condong ya. Ibu atau Bapak ya, Ibu Nung Gunawan, mohon maaf ya, terima kasih dari Sumedang. Dari Parmindo ada Ibu Siti Hendayati, alhamdulillah hadir juga di pagi salam hari Pak Haji, ini. Ibu aja luar biasa nih. Dari kawasan Singaparna, Kang Roni Ramdhani. Roni teh ya, Kang Tasik ya. Ibu Siti Nur Hasanah dari Bojong Tanjung, terima kasih ya. Dari kawasan Banjar ini ada Yara Fitria, terima kasih ya Tia untuk di sana, salam-salam juga, mudah-mudahan sehat walafiat semuanya. Nenek Naura juga terima kasih dari Nanjung. Pak Edi dari kawasan Katapang, terima kasih menyimak juga di pagi hari ini. Pak Haji Bambang Santoso juga terima kasih ya sudah membagikan semangat terus Pak Haji. Ibu Yuyu Yuningsi Kebon Pedas Sukabumi, alhamdulillah hadir juga, terima kasih. Bunda Azka juga di sana, terima kasih ya. Di kawasan Sukabumi juga ada Pak Epe ya, terima kasih juga. Ibu Khairiyah, juga Ibu Neneng Sriwardani, terima kasih. Pak Beri, nah bersama Ibu Siti juga terima kasih ya di kesempatan pagi hari ini. Baik, kita bahas langsung ke pertanyaan berikutnya sambil menunggu telepon yang bergabung nih Pak Ustadz. Baik, silakan. Ya, ini ada Ibu Yuyun Yuningsi ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini berkaitan dengan sholat Pak Ustadz nih. Gimana? Kalau misalkan sholat maghrib Pak Ustadz itu ditarik ke sholat isya karena sedang dalam perjalanan Bandung Jakarta jaraknya Pak Ustadz. Apakah itu dalam hukum Islam diperbolehkan seperti itu? Iya. Di An-Nisa 101 ya, tidak usah saya sampaikan, sudah sering saya sampaikan, dalilnya catat aja dulu. Kebolehan kita melaksanakan sholat fardu dengan cara dikosor, diringkas. Yang 4 cukup 2 rakaat, dan jamak kosor digabungkan juga diringkas, maghrib dan isya. Itu ada di An-Nisa ayat 101. Lebih diperjelas sama hadis Nabi. Izar talafi syabi qadwa anta juga Syam. Apabila baginda Nabi SAW akan berpergian sebelum matahari tergelincir, sebelum duhur, beliau akhirat duhur dari waktu asyar, berangkat saja dan mengakhirkan waktu duhur ke asyar. Nah, kasusnya hampir sama dengan Anda, maghrib ke isya, boleh ya. Kemudian beliau panajala, turun di kendaraannya, fajama'a bainahuma, menggabung kedua sholat tadi ya, asyar dengan duhur, boleh seperti itu. Atau Anda menggabungkan isya dengan maghrib, ya tentu karena dalam kondisi safar, isyanya 2 rakaat, jelas. Iqomah isya 2 rakaat, iqomah lagi, maghribnya tetap 3 rakaat ya. Baik, terima kasih. Ya, silakan melalui telepon WhatsApp 0821 2020 4245 dapat Anda pergunakan.
Terima kasih Ibu Maya ya atas doanya juga, mudah-mudahan Ibu Maya sehat walafiat semuanya dari kawasan Caraka Soreang Regensi ya. Yang ada Mang sehat Bu. Ada Ki Ade dari kawasan Ciengang, ini belum mendengar suaranya ya Ki Ade itu yang Aki, mana? gabayun Aki. Silakan melalui telepon WhatsApp ya 0821 Mudah-mudahan karena hari ini banyak yang menelpon nih. Mudah-mudahan. Ya. Kalau cuma telepon saja kan bisa langsung ya. Bisa langsung ya, dipakai telepon WhatsApp ya, ya gratisan. Kemarin sore juga banyak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau mau video call gimana? Video call juga bisa melalui nomor WhatsApp, itu caranya Anda tinggal kirimkan kode dulu. Nah, apa kodenya? Mau coba misalnya, gitu. Nanti kami yang hubungi Anda. Atau kodenya gitu. Ini aja apa? Dialis DM. Dialis DM. Nah, boleh begitu ya? Bebas lah. Dialis DM. Yang ngetik dialis DM berarti minta kita hubungi. Itu aja. Ketik aja dialis DM. Panjangting DM gitu DM aja ketik begitu, nanti Kang Ana langsung kontak pada Anda ya. Iya, Teh Santi juga terima kasih dari Cipatik ya, dan juga ini ada Neota dari kawasan Jelopong. Neta ketik ya. Neta DM. Pak Yaya Wirani Harja ya, terima kasih juga hadir di pagi hari ini dari kawasan Kebonhui ini Pak Ustadz ya. Oh, Kebonhui. Kebonhui ya ini. Oh, sekitar saya terima kena. Baik, ini nanti sama lagi ya. Jangan lewatkan bukan. Baik Pak Ustadz, ini ada yang bergabung kembali melalui pesan WhatsApp-nya di 0821 20204245. Ada Pak Yus Irawan ya dari kawasan Bojong Pak Ustadz, ini mau bertanya juga. Silakan Pak Yus. Upami murang kali Pak Ustadz, susah digugahkeun subuh teh, piwarang sholat subuh sampai gugah siang. Nah, abdi sebagai orang tua berdosa ya Pak Ustadz. Kalau Allah tidak menyatakan dalam Al-Quran, kita kebingungan. Ternyata Allah yang telah menciptakan anak-anak kita, Allah Maha Tahu. Kumaha hesena nita budak sholat. Ya, bagaimana sulitnya memerintahkan anak kita sholat. Coba lihat At-Taha surah 20 ayat 132. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan olehmu keluargamu, ahlaka, termasuk ahlak siapa? Ya anak-anak kita, istri kita, suami Anda, supaya melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah engkau ketika melakukannya. Artinya saya menangkap ayat ini, Pak Mubasir pun sama sepakat bahwasanya memerintahkan keluarga, terutama anak-anak kita untuk sholat itu perlu perjuangan, perlu kesungguhan, perlu kesabaran, perlu keikhlasan. Makanya Allah memerintahkan sabar. Ya Pak ya? Itu sabar itu bukan akan baik, saya sadar bukan begitu. Terus dakwahi, kasih tahu, ada waktu senggang, jelaskan bagaimana akibat orang yang tidak sholat masuk neraka sakor. Mudassir 42, 43 diperlihatkan kepadanya ya. Dan ada satu doa. Nah, ini doa supaya anak kita, termasuk kita ya, gemar mendirikan sholat. Rabbizza'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Ini doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Terima kasih. Ya, terima kasih juga untuk Teh Maria ya atas sharingnya mungkin Pak Ustadz di kolom komentar. Terima kasih. Gimana? Ini karena sekarang mungkin banyak yang tidak taat terhadap perintah Allah Pak Ustadz, makanya Allah menurunkan virus itu supaya manusia itu berpikir Pak Ustadz. Betul. Ini sering bagus ini. Ini pernyataan Nabi SAW, ada hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu. Ketika beliau bertanya pada Nabi SAW bahwa annaha akhbaratha ya, annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anitaun fa akhbaraha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana azaban yab'asullahu ala may yasha. Ini jawaban Nabi. Praktis Ibu siapa tadi? Tadi ada Ibu Maria, Teh Maria. Teh Maria, betul itu. Ya, bahwasanya penyakit taun wabah ini Allah utus sengaja sebagai azaban, sebagai siksaan ya Rasulullah ala may yasha'u, yang diutus oleh Allah kepada manusia-manusia ini kendaki oleh Allah. Itu. Namun kemudian fayallahu rahmatan lil mukminin, Allah akan menjadikannya sebagai rahmat bagi kita orang yang beriman. Terima kasih.
Ya, melalui telepon WhatsApp di 082120204244. Ada yang siap? Silakan. Kita hubungi saja ya, tenang. Ini layanan istimewa ya. Kan biasanya media itu mereka yang nelfon kita, yang dibalik kita yang nelfon. Tapi dengan izin beliau kan? Izin dulu ya. Iya, izin. Ketik aja DM. Nah, gitu lah kode nama ya. Silakan. Ya, sepertinya kita bahas pertanyaan terlebih dahulu Pak. Ya, ini. mangga. Teh Mila ya. Upami atas haid Ustaz. Ini mungkin banyak yang dari luar negeri lah. Bahasa Indonesia kan. Ini kalau sesudah haid Pak Ustaz, kemudian sakit gitu dan tidak memungkinkan untuk mandi janabat. Nah, itu apakah dengan tayamum itu bisa hanya digunakan untuk sholat saja atau seperti apa? Ya, dalilnya ada di An-Nisa 43 Al-Maidah ayat 6. Ini sing ulang ayatnya apa-apa. Lebih sing diucapkan, insya Allah Anda mungkin hafal ya. Orang yang sedang haid itu termasuk orang junub, maka itu sudah dapat rukhsah ketika tidak bisa mandi janabat, Anda boleh bertayamum. Faman kana minkum a'udzubillahi minasyaitonir wa in kuntum mardha ala safarin wa aw ja'adum minkum minal ghaid aw lamastum nisa alam tiduman fatayammamu su'idan thayyiba al-ayat. Ya, ketika sakit dalam perjalanan, buang hajat, bersentuhan berhubungan suami istri, termasuk juga haid, itu junub, hadas besar, tidak menemukan air, maka silakan bertayamum. Atau sakit tadi, silakan bertayamum, fatayammu su'idan thayyiba. Gitu ya. Allah luar biasa, menghendaki kemudahan, Allah tidak menghendaki kesulitan. Terima kasih. Iya, dari kawasan Tanjung Sari Ibu Sintapur Sari, ini di luar tema Pak Ustaz. Ada yang mengatakan bahwa kunut subuh itu bid'ah, tapi bukan bid'ah dolalah. Nah, itu pengertian-pengertian seperti itu dan pembagian macam-macam itu apakah benar Pak Ustaz? Ini perlu diperjelas antara bid'ah dengan khilafiyah ini. Ya, tentang bid'ah itu dolalah semua, kullu bid'atin dolalah, jelas itu. Tapi jangan sampai masalah-masalah khilafiyah dikatakan bid'ah, itu bahaya juga. Kita tidak sembarangan mengklaim suatu amal itu bid'ah. Itu ya, apa itu bid'ah itu? Man ahdasa fiha hadasan. Ya, ini ancamannya bagi melakukan perbuatan bid'ah. Barang siapa yang berbuat bid'ah, ya, aw muhdisan, ya, atau dia melindungi orang yang berbuat bid'ah, maka laknatullah wa malaikati wan nasi ajmain. Wah, berat ini. Hadis muttafaq alaih ini. Maka baginya laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Nah, apa itu yang disebut bid'ah? Adalah amaliyah yang baru, yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW dengan para sahabatnya dahulu. Tiba-tiba sang dilakukan. Itu. Lalu dari mana kita mengatakan itu hal tersebut tidak pernah Nabi lakukan? Mudah sekali. Ya, caranya adalah lihat ada nggak keterangan dalilnya. Ketika tidak ada keterangan dalilnya, mutlak itu bid'ah. Tapi kalau ada keterangan dalilnya dan sahih, hati-hati, itu sunnah. Atau ada dalilnya, tapi kemudian pemahaman yang berbeda, itulah khilafiyah. Jelas ya? Terima kasih. Iya, silakan dapat Anda pergunakan kembali melalui telepon WhatsApp di 082120204245. Atau juga Anda bisa melakukan video call, silakan di nomor yang sama tentunya. Atau juga yang menonton di Facebook, pertanyaannya dapat langsung Anda kirimkan melalui kolom komentar Facebooknya. Terima kasih dari kawasan Ranji, Kebun Pedas Sukabumi, ada Fatia Zahra, terima kasih. Ibu Ika Wartika dari Tanjung Sari juga terima kasih. Ibu Siti di Caringin, ya, Ibu Fauzia Romlah juga terima kasih. Ada Ibu Sri dari kawasan Cibiru, terima kasih juga. Ibu Kokom, dan ini Pak Rinto dari kawasan Sekeloa. Pak Ustadz, nih mohon doanya juga, Pak Ustadz sedang sakit beliau. Yang ada mah sehat ya, insyaallah. Kita doakan Asallahul Azim Rabbal Arsyil Azim ayusyahum amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik Pak Ustadz, ini pertanyaan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan dengan
kesulitan hidup saat ini Pak Ustadz. Sebagai seorang penjual saya terang banyak mengeluh Pak Ustadz. Tapi saya juga tidak meninggalkan berdoa Pak Ustadz. Apakah sifat keluh kesah saya ini wajar atau itu menjadi dosa buat saya karena tidak menerima takdir Allah gitu Pak Ustadz? Tidak wajar Pak. Ya, orang yang beriman tuh nggak pernah mengeluh. Ya, dia punya dua sikap. Mudah-mudahan kita dalam saya bicara bisa melaksanakan. Berat sekali man. Tapi kalau kita sudah memilikinya, insya Allah selalu kebaikan yang akan memberikan pada kita. Rasul memulai dengan kalimat dengan apa? Sabdanya ajaban diambil mukmini, aku takjub tuh kepada urusan orang-orang yang beriman. Aku takjub. Nabi sampai takjub terpukau saking hebatnya urusan beriman. Kenapa? Karena selalu urusan orang beriman itu akan mendatangkan poin pahala, poin kebaikan, ganjaran. Ya, apa itu? Ya, ini yang pertama, ketika orang yang beriman ini ditiban musibah, nah ini kesulitan dalam ekonomi, paceklik, zaman susah seperti ini, pasyobaro dia memilih sobar. Maka dengan kosobar ini fakir lalu khair akan membuahkan kebaikan. Sobar saya guys baik, bukan berarti berdiam diri. Ya, tiap pagi moto kayak tonggong ya moto ya. Pak dagang embung capek rugi lah, beli. Bukan begitu. Sobar dalam artian ikhtiar terus, kalaupun dengan ya sesuai dengan apa yang kita mampu saat ini. Itu. Nah, yang kedua, ketika Allah memberikan anugerah, pasyakaro dia bersyukur, maka nau khair lagi-lagi bagi poin kebaikan ya. Iya, melalui pesan WhatsApp-nya Ibu Nadila Astri ini Pak Ustadz, kalau misalkan kita berzikir setelah sholat tahajud itu apakah ada zikir khusus Pak Ustadz begitu? Ya, doa ya seusai sholat tahajud ya, itu sebetulnya kalau dikatakan zikir khusus itu tidak ada sebetulnya ya. Misalnya dibatasi harus baca ini, tidak, hanya sebagai muqaddimah mengawali sebelum kita berdoa. Di hadis muttafaq alaih Rasul pernah memberikan contoh ya, Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wa man fihinna. Saya kira apa ya, kalau Bapak nanti mudah di-share lah, udah canggih saran ya. Nah setelah itu berdoa, konten doanya atau redaksi doanya itu tidak ada yang khusus, enggak, kembali pada kita ingin apa, mohonkan pada Allah. Ketahuilah di antara sah-sah mustajab doa kita akan dikabul oleh Allah ada habis tahajud atau akhir ya, akhir malam sampai menjelang waktu subuh. Iya, ada Kang Denny juga. Terima kasih ya nyimak juga di kesempatan pagi hari ini dari kawasan Bale Endah. Ibu Elvi atau Mbak Elvi Ana, terima kasih dari kawasan Tuban, Jawa Timur, hadir juga di pagi hari ini. Terima kasih ya. Silakan untuk share, bagikan tayangan ini kepada sahabat saudara yang lainnya juga, mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk kita semuanya. Baik, melalui telepon WhatsApp silahkan Anda dapat pergunakan di 0821 2020 4245. Sekali lagi 0821 2020 4245. Ya, Ibu Eti ini bertanya juga Pak Ustadz di pagi hari ini. Saya itu setiap pagi itu Pak Ustadz suka melihat orang-orang yang ada yang berjalan dengan rangka gitu Pak Ustadz. Ada yang menggunakan tongkat, ada yang minta-minta. Suka muncul Pak Ustadz, timbul rasa suuzon bahwa yang seperti itu teh sekarang banyak yang pura-pura gitu Pak Ustadz, karena kondisinya sulit mencari kerja gitu mungkin. Nah, sebagai seorang yang melihat ini, saya itu harus seperti apa sikapnya Pak Ustadz? Jangan suudon. Ya, dalam kondisi siapapun yang namanya suudon itu zon, itu ismun, bagian dari dosa. Jangan suudon. Ya, muncullah sifat husnuzon tentang apakah yang bersangkutan itu benar-benar dia fakir miskin minta-minta ataukah sebaliknya hanya dijadikan sebagai apa ya? Apa itu namanya? Modus. Nah, ya, mencari nafkah, profesi, itu kan urusan kita. Jangan sudah, hati harus bersih. Masya Allah, ya harus bersih. Nah, kalau kita mau ngasih, ya ngasih lah. Ya pendukung. Kalau enggak, ya udah. Tapi jangan lantas merek tapi di tungtungan.
Itu Al-Baqarah 264 itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menggagalkan, menghancurkan, membatalkan sedekahatikum, pahala-pahala sedekah kalian. Bil manni wal adza, dengan menyebut-nyebut apa yang kalian berikan dan dengan menyakiti perasaan si penerima. Lebih baik ya kalau kita nggak senang ya udah aja lewat aja. Itu kalau mau ngasih kasih. Ya, masya Allah. Bunga hendak sok bu. Ya. Iya, Teh Sahla juga melalui pesan WhatsApp-nya ini dari kawasan Leuweung Gede, tetangga kita. Leuweung Gede, sok, ayo Leuweung Gede. Ketika saya membaca Al-Quran Ustaz dengan dilanggamkan itu katanya ada yang menyatakan bahwa suara perempuan itu aurat Pak Ustaz nih. Apakah benar ketika membaca Al-Quran itu pun termasuk aurat Pak Ustaz terdengar oleh orang lain? Dalam Al-Quran kan diperintah baca Al-Quran terus bagus. Ya kan Al-Muzammil itu warattil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil. Tartil itu ya tentu dengan hukum-hukum baca. Jadi kita alhamdulillah ya kajian Quran itu banyak sekali ini. Ada MMA, mari mengaji Al-Quran, tahsin, detil oleh Ustaz Purwo. Hari apa kan? Malam Ahad dan malam Senin. Nanti ya. Nanti simak ya, pukul 8 malam tuh. Ada kemudian tafsir Al-Quran. Ada kemudian tiap hari tadarus. Diperintahkan. Apakah suara wanita aurat? Tidak juga. Ya tergantung ya. Kalau suara wanita mendesah ini ya di telepon, kan ada layanan telepon begitu katanya. Atau mungkin jungkak-jingkak nyanyi membuka aurat, jelas dosa. Tabarus namanya. Itu kelakuan wanita jahiliyah. Tapi kalau dalam baca Al-Quran ada ustadzah juga menyampaikan tausiah, bukan aurat. Pahala malah. Itu ya. Iya, melalui pesan WhatsApp silakan ataupun telepon ya lebih enaknya di 082120204245 silakan ya. Ini Pak Iim dari kawasan Cigintung, Pak Iim Mahfudin, terima kasih ya. Pak Iim, Ustaz Damang, sehat. Ya kan ngawas deh Cigintung ya. Serindu ya. Baju sarap sang raya beas Mas, luar biasa ya. Sangat betul. Baginang benar. Terima kasih ya. Biasa bahas Cipatat tuh yuk. Jangan ya. Juga dari kawasan Jogja walaupun terlambat Ibu Haja ke Dinarita. Alhamdulillah sehat selalu Bu Haja, salam keluarga semua ya. Baik, ini pertanyaan selanjutnya melalui WhatsApp juga yang kita bahas. Ya. Begini Pak Ustaz, berkaitan dengan pembacaan istighfar Pak Ustaz. Istighfar. Ini hampir sama dengan yang barusan. Ada juga di saya itu Pak Ustaz, ibu-ibu kalau hari Jumat itu pengajian di speaker Pak Ustaz. Istighfarnya itu di lagu-lagu begitu Pak Ustaz. Ya. Coba diperhatikan dalam Al-Quran itu kan dijelaskan. Al-A'raf ya surah ke-7 ayat 205. Ini pedoman cara berzikir, berdoa termasuk istighfar. Wazkur rabbaka fi nafsika. Wazkur rabbaka, sebutlah nama Tuhanmu. Entah itu zikir, entah itu dalam berdoa, apalagi istighfar. Fi nafsika, cukup dalam hatimu. Jelas kan? Tadarruan, dengan merendahkan diri, menghinakan diri. Jangan dengan kesombongan, keangkuhan, wa khifatan tuh ya, dengan penuh rasa takut yang yakni takut pada Allah Azza wa Jalla, wa dunal jahri minal qaul tuh, dan tidak boleh mengeraskan suara. Jelas sekali kan? Itu apalagi dilagukan. Nah ini habis pakai musik kan? Aduh, ada dangdutan, masya Allah. Jadi pelecehan nantinya, ya kan? Di penghinaan, ya. Beristighfarlah masing-masing dalam hati fi nafsika. Biar orang nggak tahu apa-apa. Justru kita menghindari ketika kita istighfar, melakukan ibadah, infak, sedekah, diketahui orang. Jangan, ya. Masing-masing aja. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Begitu sebanyak-banyaknya. Silakan. Terima kasih. Ya, silakan melalui telepon WhatsApp dapat Anda pergunakan 0821204245. Ibu Yuyu Yuningsih, ini Pak Ustaz mohon dijelaskan kembali tentang sholat duha. Ya,
merujuk pada hadis salah satu aja ya, Aisyah Ummul Mukminin, beliau pernah ditanya oleh para sahabiahnya, hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli duha, tentang bagaimana sholat duhanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hemat saya ini paling akurat di sini. Kan langsung dia akan istri beliau sallallahu alaihi wasallam, Aisyah Ummul Mukminin, dan pertanyaan menukik lagi. Aduh, kalimat menukik emut ka Pak Haji iya ya. Dago. Abang Pak Haji, kalau kita ngasuh siaran di Rama FM tuh Pak Haji ya menukik saja. Nah, ya. Hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat duha, bagaimanakah cara sholat duhanya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qalat la illa ayyaji'a min maghribihi. Jawaban Aisyah Ummul Mukminin, Rasul mah tarak sholat duha, nggak pernah duha kecuali apabila beliau pulang dari satu perjalanan, misalnya pulang dakwah gitu kan, atau mungkin beliau pulang dari istri yang pertama kemudian ke istri berikutnya, datang ke rumah duha dulu. Nah, namun demikian setelah Rasul wafat, para istri Nabi wa inni la usabbiha, aku sendiri lantas mendawamkan sholat duha tersebut. Jadi boleh dawamkan ya, tapi bukan dalam keadaan safar, di rumah. Itu minimal 2 rakaat, paling banyak sama nih rakaatin ya, 8 rakaat. Ya, ini dari Ibu Nadila Astri berkaitan dengan zikir setelah tahajud, itu maksudnya zikir setelah sholat fardu digunakan setelah selesai tahajud begitu Pak Ustaz? Oh jangan ya, karena sholat zikir ba'da sholatul maktubah, duhur, asar, maghrib, isya, subuh itu sudah dipaket, sudah dipatok, jangan ditambah, jangan dikurangi. Jelas Bu? Astagfirullah 3 kali kan? Allahumma antas salam. Pada tahajud itu ya, Allahumma rabbana lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa man fihinna, walakal hamdu anta malikus samawati wal ard wa man fihinna. Nah, itu boleh dibaca ya. Nah, setelah itu berdoa dengan doa yang sesuai dengan keinginan kita. Iya, Teh Winnie Anggraini ini Pak Ustadz, kalau sebagai pelajar itu saya sering kali disuruh membuat tugas begitu Pak Ustadz, seperti bikin kerajinan-kerajinan. Saya suka bikin quotes Pak Ustadz nih, kata-kata mutiara ini. Iya, gimana? Diambil di Google itu suka dikatakan sumber-sumbernya dari para sahabat. Itu kalau misalkan hanya namanya ditumpangkan saja, apakah berdosa saya Pak Ustadz? Oke, gimana maksudnya namanya ditumpangkan atau gimana? Mungkin maksudnya ada kata-kata mutiara dikatakan itu dari Ali bin Abi Thalib misalnya, padahal bukan begitu. Apakah berdosa bagi saya yang tidak mengetahuinya? Mungkin dosa nggak boleh. Bohong berarti kan? Jangan bohong. Apalagi dalam kajian ilmiah, dikatakan ilmiah itu jujur. Kalau Anda mengutip tulisan, doa, pernyataan itu ada. Misalnya Anda kutip dari Dialis DM Pagi Asep Rohidin tanggal berapa hari ini misalnya, beliau menyatakan bla bla bla, harus detail. Apalagi dari para sahabat. Kalau sahabat dituntut riwayatnya kan, begitu ya, nggak boleh bohong ya. Belajarlah berilmiah dalam tulisan, yaitu dengan menulis sejujurnya, seakurat mungkin apa adanya. Kalau di koran apa, halaman berapa, kolom berapa, gitu kan, majalah edisi berapa, tahun berapa, halaman berapa, dan seterusnya. Iya, Teh Maya ini Pak Ustadz yang bertanya juga. Iya, gimana Teh Maya? Apakah saya berdosa Ustadz pada anak-anak saya dikala saya saat ini lebih memilih merawat orang tua daripada merawat anak Pak Ustadz? Nah, sedang dirawat itu sama kakaknya di Jakarta, sedangkan orang tua saya dalam keadaan sakit saat ini. Ini saya berdosa tidak Pak Ustadz? Mohon penjelasan. Ya, sikap kita kepada anak, kepada suami, ya Bu ya, kepada orang tua ini bersikaplah yang adil, yaitu proporsional. Adil itu tidak bisa bersamakan. Kalau saat ini memang yang sakit itu dan pelayanan itu adalah orang tua, lebih intensif ya orang tua dulu. Ambil anak-anak pada sehat, sekolah dan sebagainya gitu kan. Terus itu ketika mungkin anak kita yang sakit, ya tentu hal yang wajar. Jadi seorang ibu kemudian memperhatikan anak-anaknya. Bukan berarti mengabaikan orang tua, bukan. Profesional aja Bu ya. Iya, silakan Anda dapat pergunakan di telepon WhatsApp-nya di 082120404245. Untuk Kang Denny ya, nomor WhatsApp-nya silakan sudah tertera di layar kaca. Anda dapat mengetiknya langsung di 082120204245. Sekali lagi 082120204245.
Terima kasih Kang Hendra Mulyana ya hadir juga di pagi hari ini. Juga ada Ibu Fendi, terima kasih juga dari kawasan Sukabumi ya. Keluarga Abah lumayan juga terima kasih ya di pagi hari ini. Namang Abah, Masya Allah, canggih Abah tuh. Handphonenya sudah berubah. Baik, ini pertanyaan berikutnya Pak Ustadz, kita bahas kembali. Ada Ibu Yayah ya, Ibu Yayah Khairiyah ini dari kawasan Sukabumi. Oh mungkin ya Sukabumi, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan dengan berdoa Pak Ustadz. Ya. Apakah benar ketika kita turun hujan misalnya di daerah kita, apakah itu benar menjadi mustajabnya doa Pak Ustadz? Betul. Salah satu diantaranya saat berdoa itu ketika turun hujan, betul ya. Silahkan berdoa, bukan di adanan ya. Kalau hujan lebat sekali, Allahumma syriban nafi'an. Ya Allah, jadikan hujan ini hujan yang bermanfaat ya. Jangan sampai minta tidak diturunkan hujan, nggak boleh. Ya ada sunnah Nabi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah minta supaya Allah menurunkan hujan. Kalau hujannya lebat, dari doanya Allahumma syriban nafi'an. Lanjut dengan doa-doa yang Anda inginkan ya. Terima kasih. Ya, Neng Syifa juga terima kasih hadir di pagi hari ini, juga mau bertanya ini Pak Ustadz berkaitan dengan sholat ini. Apakah bagi perempuan itu ada perbedaan Pak Ustadz dengan laki-laki? Sholat bagi perempuan atau bagi laki-laki sholatnya sama, harus mengikuti sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat bagaimana aku sholat. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan sholat itu bagi semua umatnya, apakah itu laki-laki atau perempuan, sama, nggak ada perbedaan ya. Iya, terima kasih juga untuk Ibu Ade Halimah ya yang menyimak juga di pagi hari ini. Juga ada Ibu Ibu Haja Oci ini, terima kasih ya, ataupun Ibu Siti Yeni ya di akun Facebook DM streaming. Silakan Anda dapat pergunakan kembali telepon WhatsApp ya 0821204245 bisa Anda pergunakan. Ini di pagi ini sepertinya pada sibuk bosannya. Sabtu ya. Oh ya, nanti ada itu jangan lupa ya. Maksud saya masih online ya, pukul 9.30. Ikuti pula kajian jitu online ya di halaman depan nanti kita on airnya ya. Mudah-mudahan mohon doanya PPKM itu akan berakhir tanggal 2 Kang ya. Insya Allah. Artinya mudah-mudahan Sabtu depan Insya Allah ini tepatnya sudah disiapkan nih ya, jaga prokes sampai satu meja itu kan mestinya 4 jadi 2 sekarang ya, setengahnya. Bahkan kapasitasnya dari 500 kita hanya menampung sekitar 100-an lah, mungkin 20%-an. Sudah disiapkan oleh petugas kita Insya Allah untuk Sabtu depan ya, mudah-mudahan. Ya, yang mau mencoba melalui video call 08224245 mudah-mudahan lancar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Otak dari kawasan Jelekong. Silakan nih. Bagaimana kabarnya di pagi ini? Sehat ya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tetap bersemangat, insya Allah. Insya Allah. Wilujeng enjing kasadayana nuju mancong. Mudah-mudahan sadayana sara rehat. Oke Pak Ustadz sareng keluarga. Mugia sadayana sara rehat. Ini Pak Ustadz kan tema hari ini itu apa-apa yang Allah sudah tetapkan pada kita, maka kita tidak akan bisa menghindarinya. Betul. Dan apa-apa yang Allah tidak tetapkan, maka kita tidak akan menimpa pada kita. Pada kita, gitu ya. Jadi Neota berpikir begini, berarti semua yang Neota dapatkan, yang Neota terima selama ini berarti itu memang semua ketetapan Allah ya. Dan Allah tidak akan menguji seseorang dengan sekemampuannya. Iya, gitu ya. Betul sekali. Dan selama ini Neota ya pengalaman hidup yang sangat pahit lah gitu ya. Neota
ya namanya orang kalau dicoba berarti bukan di tempat yang enak dan di tempat yang nyaman. Berarti kan kita dicoba dengan di tempat yang berkerikil, yang gelap gitu ya. Begini Pak Ustadz, neota itu kan ya bukan berarti neota pengen lagi belajar solehan sendiri gitu ya. Sementara anak-anak belum lah gitu, belum memenuhi sesuai perintah Allah gitu. Neota kadang menjerit, sedih gitu ya dengan keadaan ini. Tapi semua itu karena anak-anak dari kecilnya di lingkungan yang ya dikatakan nonis lah gitu lingkungannya. Jadi sampai hari ini anak-anak neota masih belum memenuhi perintah Allah gitu. Jadi neota insyaallah ya neota selalu berdoa, selalu Ya, silakan Nek, kameranya mati ya. Sepertinya beralih dulu ya. Baik, tapi poinnya udah bisa kita tangkap ya, Nek? Ya. Ini Neota, alhamdulillah, terima kasih. Ya, poinnya udah bisa kami tangkap bahwa betul seperti itu. Bahwa apapun yang menimpa kita, kebaikan, keburukan itu sudah bukan ketentuan dari Allah. Nah, ini coba diperhatikan Quran surah Al-Anbiya ya. Surah 21 ayat 35. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Di dunia ini tidak ada yang tidak akan mati. Ya. Nah, wa nabluukum bisyai'il khairi fitnatan. Tuh. Ya. Maka Allah Azza wa Jalla, kami akan menguji kata Allah kepada kalian melalui cobaan dengan keburukan dan kebaikan, fitnatan, ya, bisyari wal khair. Justru bahkan kalau kita lihat sejarah kehidupan manusia ke belakang, tidak sedikit manusia yang justru tidak tahan diuji dengan bil khair dan kebaikan. Kalau diuji dengan keburukan, bisyari, sakit-sakitan, dagang rugi dan sebagainya, rata-rata kita dekat dengan Allah, ya kan? Tapi ketika dagang udah untung lagi, badan sakit sehat lagi, kadang-kadang lupa lagi, lupa sholat, lupa ngaji dan sebagainya. Termasuk kita mendapatkan turunan yang belum, misalnya bahasa saya belum, bahasa dakwah, belum mau taat, belum mau sholat, belum mau menutup jilbab, ya itu. Maka hemat saya sobar. Tadi Toha 132. Wa'mur ahlaka bisyolati wastabir 'alaiha. Apalagi maaf, kita merasa di masa lalu kita pun seperti itu. Nah, saya udah masa-masa sepuh, Allah berikan taufik hidayah, alhamdulillah. Jadi hamba-hamba dekat dengan Allah, dekat dengan Al-Qur'an. Anak kita belum, ya sabar. Terus berikan contoh, yang paling penting, ya, uswatun hasanatun. Al-Ahzab ayatnya Al-Ahzab 21. Kesuksesan dakwah Nabi ada dengan cara menunjukkan uswah hasanah. Mudah-mudahan kita sebagai orang tua, mudah-mudahan kita pun sedang belajar, termasuk saya lagi belajar untuk menampilkan uswah hasanah. Ya, kadang-kadang kalau dengan cerita, dengan nasihat, anak suka melawan. Udah ada uswah, tunjukkan akhlak kita yang paling baik, sayang kita yang paling ikhlas kepada anak-anak kita, insya Allah. Ya, dan satu hal lagi, doakan mereka. Udah apa doa-doanya kan? Nah, itu udah baca kemarin ya. Kemarin ya, betul ya? Kemarin. Surah Al-Furqan ayat 74. Terima kasih. Ya, satu pertanyaan terakhir ini, Ustaz, dari Kang Denny ya. Mau bertanya, Ustaz, hukumnya tahrim itu kalau di saya itu suka merasa terganggu, Ustaz, dengan adanya seperti di masjid. Dan emang ada contoh lagi. Ya, sebelum subuh kan, punten. Di masjid itu ramai, gandeng, dan kata baca Quran lain, salawat lain gitu. Ya, pakai speaker lagi, mengganggu. Ada aturan penggunaan loudspeaker di Kemenag itu, ada aturan yang tidak boleh mengganggu orang tidur. Lagian pula pasti di rumah tuh banyak yang sholat tahajud, yang berzikir, berdoa. Ya, cukuplah adzan awal saja, 1 jam sebelum subuh. Udah gitu matikan loudspeakernya, nanti adzan subuh, gitu aja ya, sehingga orang masa tenang, tentram gitu kan, tidak terganggu. Kalau Anda mau beristighfar sholat, bukan dilarang. Maaf, bukan dilarang istighfarnya, bukan dilarang Anda bersolawatnya, baca Al-Quran, silahkan, tapi untuk Anda sendiri aja cukup. Itu nggak usah show pamer pada orang lain, tidak usah pakai loudspeaker.
ya senegan aja itu ya. Terima kasih. Iya, itu menjadi waktu terakhir Pak Ustaz di pagi hari ini. Alhamdulillah, 1 jam telah kita lewati untuk hari ini Sabtu. Mudah-mudahan banyak hikmah, manfaat yang bisa kita raih. Terima kasih pula Anda yang telah menitipkan rezeki terbaik Anda untuk perjuangan meneruskan pembangunan pontren di Darul Mutakin, media dakwah kita dengan melalui nomor rekening Yayasan Darul Mutakin tertera di layar kaca Anda 21210 20301 atas nama Yayasan Darul Mutakin. Alhamdulillah. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una syukna ilman yanfa'una. Saya ingatkan, dia lupa nanti ya siang 9.30 sampai 11.30 kita jumpa lagi dalam pengajian live Jitu hari Sabtu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat DM, kita sama-sama menyimak program Dialis TV DM pagi hari, juga Dialis di Radio DM juga. Ya Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan keseharian. Terima kasih Anda yang bergabung di pagi hari ini. Terima kasih juga yang menyimak melalui Radio DM, juga menonton di TV DM Streaming Televisi Pendidikan dan Dakwah. Saya Yana Mutakin yang bertugas pamit undur diri dari kawasan studio ya, dari kawasan lantai 4 Gedung Dakwah Darul Mutakin di Ciberem, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat. Pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat TV dan Radio DM rahimakumullah, para jemaah yang sangat kami cintai, ahlan wa sahlan di Gedung Dakwah Darul Mutakin, kebanggaan kita semuanya. 5 tahun yang lalu alhamdulillah kita telah membangun gedung dakwah berlantai 4 dan pontren berlantai 5. Faida Farunta Pangshop, kita tidak boleh berhenti berjuang, terus lanjutkan perjuangan. Bulan Juli dan Agustus 2021 ini insyaallah kita akan meneruskan pembangunan toilet dan tempat wudu di lantai 4 pontren Darul Mutakin. Sisihkanlah sebagian rezeki Anda, infak sedekah zakat Anda untuk menyelesaikan toilet lantai 4 pontren Darul Mutakin. Sekecil apapun rezeki Anda, insya Allah akan bermanfaat. Salurkan melalui nomor rekening BNI Syariah 21210-20301 atas nama Yayasan Darul Mutakin. Jazakumullah khairan katsiran. Dan tentunya enak. Wajib datang ke sini. Ada di mana alamatnya, Bu? Jalan Gudang Utara, Rindang, Kantor Rindang, Jalan Gudang Utara, ya, dekat Stadion Siliwangi.